Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pada kesempatan kali ini kita akan berusaha mencoba membahas soal-soal fisika level UTBK. Baik, soal yang pertama ini adalah soal termodinamika. Gas ideal diatomik sebanyak N mol mengalami proses termodinamika pada tekanan B Pascal dari keadaan satu ke keadaan 2 dengan volume V1 sama dengan A meter kubik dan V2 sama dengan 4 V1. Dalam proses tersebut, gas menyerap kalor sebesar berapa joule? Nah, di sini kita lihat yang diketahui di situ ada tekanan, ya tekanan yaitu lambang P sama dengan B, ya. Kemudian ada V1, volume awalnya adalah A, volume keduanya adalah 4V1. Karena V1-nya A, berarti 4V1 menjadi 4A gitu ya. Jadi 4A. Dalam proses tersebut gas menyerap kalor. Yang ditanyakan adalah kalornya. Berapa jumlah kalornya, yaitu Q. Nah, di sini kita gunakan hukum apa? Ya, kita gunakan hukum satu termodinamika ya. Hukum satu termodinamika. Masih ingat hukumnya? Ya, bagus. Yaitu di mana Q sama dengan usaha atau kerja ditambah dengan delta U, perubahan energi dalam. Berarti kita harus cari W-nya dulu, delta U-nya dulu. Baik, sebelum mendapatkan Q. Kita lihat W sekarang. Nah, kalau mau mendapatkan W, berarti masih ingat rumus W? Usaha pada termodinamika, W sama dengan tekanan dikali dengan perubahan volume, delta V. P dikali delta V. Kita masukkan, P-nya adalah B, delta V berarti V2 dikurang V1. Sama dengan B, V2-nya adalah 4A, sementara V1 adalah A. Sehingga bisa kita dapatkan bahwasanya W usaha pada proses ini sebesar 3AB. 4A dikurang A adalah 3A. Jadi W-nya adalah 3AB Joule. Kita sudah dapatkan W. Sekarang kita cari apa? Delta U, yaitu perubahan energi dalam. Perubahan energi dalam delta U, masih ingat rumusnya? Di sini kita lihat gas diatomik ya. Pada gas diatomik. Diatomik itu dua atom. Dua atom seperti H2O2 gitu ya. Maka rumus delta U pada gas diatomik adalah delta U sama dengan, kalian tahu? Iya betul. 5/2 N dikali R dikali delta T. Nah, di soal ini tidak ada besarnya suhu, baik suhu awal maupun suhu akhir. Tapi di rumus delta U ada delta T. Suhu awal dan suhu akhir harus tahu. Nah, maka kita harus ubah bentuknya ke dalam apa? Persamaan gas ideal. Masih ingat persamaan gas ideal? Persamaan gas ideal. Nah, bahwasanya P dikali V sama dengan N RT. Nah, kita dapat bentuknya. Karena di situ pakai delta T, N, R dikali delta T, di ruas kanan ada delta, maka ruas kiri juga ada delta. Kita lihat di soalnya yang ada perubahan adalah volume, sementara P-nya tekanannya tetap. Maka dia di sini P dikali delta V, begitu ya. Nah, ini P dikali delta V, kita masukkan ke persamaan delta U, yaitu delta U sama dengan 5/2 dikali P dikali delta V. Nah,
Di mana P dikali delta V ini tidak lain adalah usaha W gitu ya. Maka kita masukkan saja karena P kali delta V ini adalah W, kita dapatkan W-nya adalah 3AB. Nah, gitu. 3AB. Sehingga kita dapatkan delta U-nya. Yaitu 5 per 2 dikali 3, 5 kali 3, 15. 15 dibagi 2, 7,5 AB Joule. Nah, sekarang sudah kita dapatkan. Ya, sudah kita dapatkan delta U-nya. Sehingga kita bisa mendapatkan Q. Di mana W-nya 3AB, delta U-nya adalah 7,5 AB. Sehingga gas akan menyerap kalori sebesar 3 tambah 7,5, 10,5 AB Joule satuannya. Nah, begitu. Maka jawabannya tepat adalah yang A. Gitu ya. Semoga bisa dipahami dengan baik. Kita lanjutkan. Ya, soal yang kedua. Ini seseorang sedang mengendarai motor ya. Tiba-tiba disalip bus dari belakang yang bergerak dengan kecepatan 72 km per jam. Ya. Setelah disalip, bus menjauh sambil membunyikan klakson yang mempunyai frekuensi 720 Hz. Jika cepat rambat bunyi di udara 340 meter per second dan frekuensi klakson yang didengar adalah 700 Hz oleh pengendara motor, berapakah kecepatan gerak pengendara motor tersebut? Baik, di sini ini adalah materi efek Doppler ya. Ini adalah efek Doppler. Jadi kalian ingat-ingat rumus efek Doppler itu pada gelombang bunyi. Nah, di sini yang bertindak sebagai pendengar itu adalah motor, pengendara motor ya. Pengendara motor. Ini pendengar, saya lambangkan P. Kemudian P ini disalip oleh bis sebagai sumber ya. Ini sumber S. Ini pendengar. Yang ini adalah sumber bunyi. Nah, mereka bergerak kan setelah menyalip motor, maka bisnya akan menjauh. Sementara P bergeraknya, pendengarnya motornya bergerak ke arah yang sama dengan arah bis gitu. Nah, di sini VP-nya ditanya. Kecepatan pendengar itu ditanya. Kemudian kecepatan sumber bunyinya adalah sebesar 72 km per jam. Nah, ini harus diubah. Ya, dia harus diubah ke dalam meter per second. Kilometer diubah ke meter, jam berubah ke second. Yaitu hasilnya adalah 20 meter per second. Itu kecepatan sumber bunyi. Lalu apa lagi? Ada frekuensi sumber bunyi. Frekuensi sumber bunyinya diketahui Fs, yaitu 720 Hz. Sementara frekuensi pendengarnya yang didengar oleh motor itu adalah 700 Hz. Ya, yang ditanya Vp. Lalu ada kecepatan bunyi di udara yaitu V, 340 meter per second. Nah, kita harus ingat rumus dari efek Doppler, yaitu masih ada ingat? Ya, Fp dibagi Fs sama dengan V plus minus Vp per V plus minus Vs. Nah, di sini ada tanda positif dan negatif, baik Vp maupun Vs. Nah, kita harus tahu bahwasanya ketentuannya Vp itu akan positif jika pendengar mendekati sumber.
Nah, sementara kalau negatif berarti kebalikannya ya, menjauhi sumber bunyi. Sementara Vs itu dia akan positif jika sumber bunyi menjauh, ya, menjauhi pendengar. Gitu ya. Kebalikannya kalau dia mendekati maka negatif. Baik, di sini Vp-nya adalah positif ya, karena mendekati sumber bunyi. Sementara Vs juga positif karena dia menjauhi pendengar. Dua-duanya positif. Baik, kita masukkan di rumus ini. Vp-nya sudah diketahui 700, Vs-nya 720, sama dengan V-nya 340, ditambah Vp ditanya per 340 ditambah Vs-nya 20. Gitu ya. Kemudian ini 700 per 720 sama dengan 340 ditambah VP dibagi 340 tambah 20, 360. Nah, 360 dengan 720 bisa dicoret saling membagi. Sama-sama dibagi 360. 720 bagi 360, 2. 360, 1. Bagi 360. Sehingga kita kali silang deh. 700 dikali 1, 700. Sama dengan 2 dikali 340 ditambah VP. Ya. Sehingga 700 sama dengan 2 kali 340, 680. Ditambah 2 VP. Gitu ya. Jadi 2-nya dimasukkan, dikalikan 340, dan juga dikalikan VP. Maka kita lanjutkan nih, berarti 700 dikurangi 680 pindah ruas. Sama dengan 2 VP. Ini adalah 20 sama dengan 2 VP. Maka VP-nya sama dengan 20 bagi 2, yaitu 10 meter per sekon. Nah, 10 meter per second harus diubah juga ke dalam kilometer per jam, karena pilihan jawabannya yang minta. Maka ketika sudah diubah hasilnya adalah 36 kilometer per jam. Nah, ini hasilnya, yaitu jawabannya adalah yang E gitu ya. Baik, kita lanjutkan soal nomor 3. Sebuah bola berada di tepi sungai selebar 4 meter ya. Seperti ditunjukkan pada gambar. Perbedaan tinggi antara kedua sisi tersebut adalah 15 cm. Bola kemudian dipukul mendatar. Nah, di sini ada bolanya ya. Ya, dipukul mendatar seperti ini. Jika percepatan gravitasinya 10, ditanya kelajuan minimum yang diberikan pada bola tersebut agar tidak jatuh ke dalam sungai, tidak terperosok ke dalam sungai. Maka di sini karena dia arah mendatar berarti ya Vx gitu ya. Arah mendatar kita lambangkan Vx. Nah, biar dia tidak jatuh, minimal berapa? Kurang dari itu dia masuk ke dalam sungai. Lebih dari itu tidak masalah. Maka di sini kita tinjauannya adalah ini termasuk gerak gerak parabola ya. Gerak parabola. Ya, berarti ada dua gerak, GLB dan GLBB. Nah, yang mendatar itu dia GLB. Ya, GLB, dan yang ditanya adalah Vx. Berarti rumus GLB Vx sama dengan, masih ingat rumus kecepatan? Jarak dibagi waktu, S bagi T. Yang mana S-nya? Ini dia 4 meter S-nya ya. Nah, ini jarak tempuhnya 4 meter. Lalu 15 cm ini adalah ketinggian.
Ya, hanya 15 cm tentu harus kita ubah ke dalam meter. Maka dia menjadi 0,15 dibagi 100 ya. 0,15 meter. S-nya sudah ada 4 meter, T-nya belum ada. Nah, kita gunakan yang arah vertikal. Yang arah vertikal itu adalah gel BB gitu ya. Untuk mendapatkan T gitu. Nah, dengan cara apa? T, masih ingat rumusnya akar 2 kali H per G gitu. 2 dikali 0,15 dibagi 10. Berarti berapa? 0,3 dibagi 10 sama dengan akar dari 0,03 ya. Dan ini sama aja 3 dibagi 100 gitu. Nah, 3 dibagi 100 berarti apa? Akar 3 tetap di mana akar 100 adalah 10. Nah, berarti T-nya adalah akar 3 per 10 sekon. Nah, kita naik lagi ke atas, ke arah mendatar. Kita sudah dapatkan T-nya. Kita lanjutkan. S-nya 4, T-nya adalah akar dibagi akar 3 per 10. Tuh, gitu ya. Nah, pembagian pecahan, maka bentuknya harus diubah menjadi perkalian, yaitu 4 dikali 10 per akar 3, gitu ya. Maka menjadi 40 per akar 3 meter per second. Maka jawaban yang tepat adalah yang E, 40 per akar 3. Seperti itu. Baik, terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.